Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan bersama ujian masuk bulan Sya'ban di pertengahan, nisfu Sya'ban, alhamdulillah pun juga kita kerjakan hal-hal yang berkaitan dengan nisfu sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah, ini kitab yang memang kita jadikan bacaan pada tahun lalu. Belum selesai, maka ilmu yang berkaitan puasa jadi hukumnya wajib untuk kita pelajari. Karena tidak kita masuk pada suatu pekerjaan, melainkan memang diwajibkan dalam agama Islam harus mengetahui ilmu yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Jadi sepertinya, contoh, jual beli. Kita mau jual beli. Nah, lihat dulu tuh hal yang berkaitan dengan ilmu jual beli. Apakah boleh atau tidak? Sistem kreditan, gimana hukumnya? Apakah jatuh riba atau tidak? Pelajarin. Makanya kan hal yang kita tahu itu harus kita pahami tentang sholat, tentang wudhu. Kenapa? Karena terbentur setiap saat dalam pekerjaan itu. Nah sekarang Dila mau belajar haji, wajib nggak? Untuk sekarang nggak wajib. Karena waktu masih panjang. Ini belum masuk Ramadan. Ntar Dzulqa'dah. Nah udah masuk Dzulqa'dah, udah mulai tuh. Diwajibkan belajar haji. Itu pun juga bagian berangkat. Kalau nggak berangkat ya nggak jadi wajib. Tapi sekarang setiap umat Islam wajib mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan yang namanya puasa. Nah puasa juga bukan sekedar hanya meninggalkan makan, minum, meninggalkan ini itu bukan, tapi banyak hal yang berkaitan dengan masalah-masalah puasa yang kita tidak tahu bisa jatuh batal. Baik dari segi puasa atau dari batal pahala puasa. Artinya nggak sah puasa kita. Iki. Tapi ada kalanya nggak sah pahala puasa. Ada pahala puasa, ada juga yang berkaitan dengan puasa itu sendiri. Nah ini nanti bisa dilihat. Pada tahun lalu terakhir kita bahas itu. Akhir pembicaraan tentang al-fasl awal fil wajibati was sunanidh dhahirati wal lawazimi bi ifsadihi. Halaman 104. Nah, kita ambil kitab Asrarus Shaum yang dikarang oleh Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Ini di kitab Ihya beliau ada berkaitan dengan puasa. Nah, inilah dipakai, diambil itu bagian tentang puasa, kitab yang beliau karang, yang ada mah santri sekarang semua itu, ya, Kitabus Shaum. Ya, itu apa itu? Al-Fasl Awal. Oh, udah panjang. Oh iya. Coba lihat kitabnya. Oh beda itu. Oh, ajib. Baru ini. Iya kayak seperti ini. Kitab Asrarus Shaum wa Muhimmatihi. Nah. Udah cetak ya berarti ya, ada cetakan. Ayo, bisa lihat halaman 104. Walau nawa as-shauma mutlaqan. Ya, langsung diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Walau nawas shauma mutlaqan. Sekarang berkaitan dengan puasa Ramadan. Kita niat nawaitu shauma, begitu. Boleh nggak? Ketika kita berpuasa di bulan suci, kita niat begitu, lafaznya. Nawaitu shauma. Awil fardha, atau kita ucapkan nawaitu fardhu shaumi. Aku niat puasa, wah, nggak disebutin Ramadannya, nggak disebutin. Lam yajzihi,
maka tidak menduduki atau tidak sah. Boleh lam yujzihi, ya, atau lam yajuzhu, atau lam yujzihi, tidak sah artinya. Jadi nggak sah tuh niat nawaitu shauma atau niat nawaitu fardhu shaumi. Hatta sampai yanwiya faridatallahi azza wa jalla shaum Ramadan. Sampai kita sebutkan zikrul fardinya dan ta'yin. Itu dia. Itu diantara hal yang menjadi perbedaan dengan puasa sunnah. Yang berkaitan dengan nih, ada 3 hal yang berkaitan perbedaan puasa wajib dan puasa sunnah yang berkaitan dengan niat. Ada 3 perkara. Kalau puasa wajib, maka wajib disebutkan yang kita inginkan. Kayak Ramadan, wajib disebutin Ramadannya. Wajib disebutin. Itu perbedaannya itu antara puasa wajib dan puasa sunnah. Wajib disebutin. Jadi nggak boleh kita ngomong nawaitu Ramadan nanti, nawaitu shaumal fardhi lillahi ta'ala. Aku niat puasa wajib karena Allah Ta'ala. Sekalipun Ramadan hukumnya, sekalipun hukum wajib, tapi nggak boleh. Wajib disebutkan Ramadan. Jelas? Jadi sebutin Ramadan. Maka kan kita baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Gitu kan? Perbedaan pertama, kalau fardu wajib disebutkan namanya. Tapi kalau sunnah tidak wajib disebutkan namanya, melainkan puasa berkaitan dengan waktu. Seperti Syawal. Berkaitan waktu kan? Nah, baru disebutin tuh. Nawaitu shauman Syawal, ya, nawaitu shauman nafli fi Syawal lillahi ta'ala. Nawaitu shauman nafli fi Syawal lillahi ta'ala. Nawaitu shauma Arafata. Nah, disebutin. Nawaitu shauma yaumul khamis. Disebutin. Tapi kalau nggak berkaitan dengan waktu, puasa, misalnya begini, ini mau puasa deh besok. Hari tersebut memang nggak dianjurkan kita puasa. Tapi boleh-boleh aja kan puasa. Misalnya, hari Selasa, hari Rebu, pas besokannya Rebu. Ya, maka boleh kita tidak menyebutkan dari penamaan harinya dengan kita menyebutkan nawaitu shauma. Udah cukup. Aku niat puasa. Jasfi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau puasa wajib sama, puasa wajib dan puasa sunnah waktunya ketika terbenam matahari. Waktu niat. Jadi kayak besok nih. Misal, kok ini kan udah nggak boleh kita puasa setelah nisfu Sya'ban, melainkan beberapa orang yang dibolehkan. Seperti qadha, ya, nazar, puasa yang biasa. Misal gini, besokannya hari Syawal misalnya, atau besokannya Arafah, atau besoknya Ramadan, ya, maka niat asar tadi nggak sah, belum waktunya, belum waktu. Kapan waktunya? Ketika terbenam matahari, itu waktunya. Baru niat. Aku niat puasa fardu atau aku niat puasa sun. Jadi waktu niat itu ketika terbenam. Nah, perbedaannya setelahnya ini. Kalau puasa wajib, maka waktunya habis ketika terbit fajar. Ketika terbit fajar, habis waktunya. Nggak ada boleh lagi untuk kita nih. Tapi kalau puasa sunnah, yamtad terus. Artinya berlangsung, terbentang terus sampai zawal. Sampai zuhur. Berarti kalau puasa sunnah, Abdullah niat jam 8 boleh nggak?
Boleh dong jam 8 pagi. Kan sampai zuhur. Paham nggak? Kalau puasa sunnah masih boleh niat. Misalnya maghribnya lupa, mau niat Arafat, mau niat Senin, puasa Senin, mau niat puasa hari Kamis, atau niat puasa Ashhurul Hurum kayak Rejab, kayak Sya'ban, ya kan? Mau niat puasa Ashhurul Hurum, puasa-puasa yang dimuliakan. Maghrib kita nggak niat, Isya nggak niat, tidur, bangun subuh. Nah, selepas subuh keingetan, ya Allah tadi pengen niat. Nah, maka masih boleh itu niat selepas subuh. Jelas? Terus sampai sebelum duhur, sebelum zawal. Dengan catatan bahwa puasanya sunnah, dan yang kedua dia belum makan minum. Jadi makan minum itu juga syarat. Kalau dia udah makan, udah minum, maka nggak sah. Dia mau niat lagi untuk puasa udah kenyang, udah enak, habis makan, langsung dia nih, nggak boleh. Tapi selama sebelum duhur, dia belum makan, dia belum minum, dia niat di situ, dan puasanya puasa sunnah, maka boleh. Paham nggak? Jelas? Ya? Paham tuh? Nah. Lalu perbedaan yang ketiga, kalau puasa fardu nggak boleh diniatkan dengan fardu lain. Puasa fardu nggak boleh diniatkan dengan. Nah, misal nih, ya kita niat sekiranya motor Ana terjual, Ana bakal puasa besok. Pas terjualnya di bulan Ramadan. Sedangkan dia puasa Ramadan. Betul kan? Dia puasa Ramadan. Dan di situ ada puasa nazar. Maka nazarnya nanti ditangguhin setelah Ramadan. Beda dengan puasa Kalau puasa sunnah, maka boleh dia niat lebih dari satu. Dan mau niat Syawal. Pas kebenaran harinya hari Senin. Pas kebenaran tanggalnya tanggal Ayyamul Bid. 11, 12, 3. Diniat tuh. Tanggal 12 Syawal kan sunnah kan? Ayyamul Bid, puasa putih itu. Jadi 3 niatnya dalam satu pekerjaan, maka sah. Wadih? Wadih. Walau nawa lailatasy syaki an yasuma gadan in kana Ramadan, kalau dia niat pada malam yang dikatakan ragu, ini besokannya Ramadan, apa masih Sya'ban. Dia niat ditaklikin. Aku niat puasa Ramadan, ya, kalau besoknya memang Ramadan. Tapi masih ihtimal, masih perkiraan. Mungkin Ramadan, mungkin. Gimana itu niatnya seperti itu? Nah, ditalik. Aku niat puasa Ramadan kalau memang besok Ramadan. Apakah sah niatnya itu? Lam yujzihi. Nggak sah. Kenapa? Ilahnya fa innaha laysat jazimatan. Karena tidak jazm, tidak kuat, tidak ada tekad yang tidak yakin. Masih ada keraguan. Karena niat nggak boleh, niat nggak bisa menerima keraguan. Niat ghalabatu dzan dan yakin. Nggak boleh niat. Apalagi ditaklik. Kan ada syarat niat tuh. Di antaranya ada mutaklik bisyai. Syaratnya adalah tidak boleh digantungkan pada sesuatu. Kayak kita sholat Allah dalam hati. Ya. In ja'a fulan apa usolati. Kalau datang si fulan, aku akan putuskan sholatku. Batal itu langsung. Nggak perlu nunggu si fulan datang. Karena niat nggak boleh ditaklik. Kalau besok Ramadan, aku akan puasa. Ini niatnya begitu. Maka nggak sah. Karena nggak ada jazm. Illa antus nada,
niyatuhu, melainkan kalau disandarkan niatnya ila qaul syahidin adlin, kepada perkataan orang yang menyaksikan dan adil. Wahtimalu ghalatil adl au kadzbihi la yabtul jazma. Sedangkan perkiraan salah adalnya itu atau bohongnya tidak membatalkan jazm. Ya, tiba-tiba begini, ya, tiba-tiba ini kan kita tahu nih si Syahid nih, si Rizky nih, kita tahu dia adil. Ya, nggak bohong, nggak ini. Udah. Pas dia ngomong, besok Ramadan. Niat malamnya. Taunya tumen-tumenan tuh, dia bohong. Dia bohong. Nah, apakah niat yang tadi untuk puasanya sah? Sah tetap. Karena apa? La yabtulul jazm. Karena perkiraan salah adil itu atau perkiraan dustanya itu tidak membatalkan jazm. Karena jazm dia udah yakin sama dia nih, si fulan. Orang biasanya dia nggak bohong atau dia nggak salah, dia benar selalu. Tumen-tumenan salah, nggak apa-apa itu. Merwahan. Ya, yakfi. Yes. Tusnada itu situ. Atau disandarkan apa niatnya ila istishab, kepada perkiraan. Ya. Istishab itu apa namanya? Disandarkan kepada yang lain, disandarkan kepada yang lain. Yo. Kasyak fil lailatil akhirah min Ramadan. Seperti keraguan pada malam akhir dari bulan suci Ramadan. Yo. Dia ragu. Maksudnya istishab begini. Kan ini biasanya lagi puasa nih. Tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, sampai pas 30. Pas malam 29. 29 dia ragu nih. Di situ istishab. Tapi kan sebelumnya masih puasa kan? Nah, dia ngomong, kalau besok Ramadan aku puasa. Kalau besok Syawal aku buka. Tapi niatnya gitu. Ada niat Ramadan kan? Niat Ramadan. Tapi dia bilang, kalau besok Syawal aku bakal buka. Tapi kalau besok Ramadan aku masih, itu istishab namanya. Kasyak, seperti ragu fi lailatul akhir Ramadan. Maka hal demikian pun nggak apa-apa, nggak berbahaya. Artinya niatnya sah. Fadzalika yamna jazman niyah. Yang demikian itu tidak berbahaya untuk menjazmkan niat. Aw yastanida ila ijtihadin, atau si shaim itu menyandarkan kepada ijtihad. Dia ijtihad. Seperti kal mahbus, orang yang ditahan fil matmurah, di dalam goa misalnya, matmurah. Ya, matmurah itu khufrah tuhfaru tahtal ardi. Lobang yang dilobangi di bawah tanah, akhirnya nggak melihat matahari. Dia nggak lihat matahari. Ini siang, apa sore, apa malam, yang ada malam terus, gelap terus. Au makan tahtal ardi la yura fiha syamsu, nggak dilihat padanya matahari. Idza ghalaba ala dhannihi dukhul Ramadan bi ijtihadihi. Nah, kalau memang telah mendominankan sangkaan dia masuk Ramadan dengan ijtihadnya. Dia ijtihad di dalam itu, di dalam penjara itu, di dalam goa, ya, dalam tanah, dia ijtihad. Dengan dia hitung, dia pikir begini, dan ghalabatul dhann, ada sakat kuat, ini udah Ramadan nih, udah ada niat. Maka di situ sah niatnya. Fasyakkuhu la yamna'uhu minan niyah. Maka keraguannya itu tidak membahayakan dari niat.
Wa mahma kana syakkan lailata syak lam yanfa'hu jazmun niyya bil lisan. Nah, jika dia itu ragu pada malam syak. Malam syak apa itu? Malam 30 dari bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. 3 bulan Sya'ban ini berarti besokannya 1 Ramadan. Apa besokannya masih Berarti kalau Sya'ban boleh puasa gak? Nggak boleh puasa dia. Paham nggak? Kalau Sya'ban berarti nggak boleh puasa. Fa'innan niyam, itu baru tidak tidak manfaat jazm niat. Karena niatnya itu tempatnya hati. Walai tasawwar fiha jazmul qasdi masyak, dan tidak tergambar di dalamnya jazm qasd, yakinnya ada tujuan itu bersama keraguan. Kama law qala fi wasfi Ramadan, begini. Sebagaimana dia ngomong di pertengahan Ramadan, asumu qadan in kana Ramadan. Ya enggak? Ya kan? Tak apa namanya, enggak ada bahaya sekali itu, enggak ada apa-apanya. Enggak ada hal yang berkaitan. Dia di pertengahan Ramadan. Dia ngomong, kalau besok Ramadan aku puasa. Ya udah jelas. Ya kan? Maka yang demikian syaknya itu enggak berbahaya. Artinya tidak mempengaruhi dari niatnya. Niatnya sah-sah aja. Fa inna dzalika la yadurruhu. Tuh dia. Maka sungguh demikian tidak membahayakannya. Diniat. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhi sanat lillahi ta'ala in kana ghadan min Ramadan. Udah tahu malam 16. Ya besok aja masih Ramadan. Tuh. Maka takliknya begitu, keraguan itu tidak membahayakan. Li'annahu tardidul lafdhin, karena itu keraguan lafaz doang. Wa mahalun niyya li tasawwur fi taraddud. Tempat niat tidak tergambar dalam keraguan, bal huwa qati'. Bahkan yang demikian itu pasti bahwa dia adalah bulan suci. Wa man nawa lailatan. Seperti sekarang. Hafid. Niat. Kan mulai tadi apa ya Abdullah? Mulai tempat niat kapan? Terbenam. Pas lagi buka, dia niat. Boleh gak? Boleh gak? Boleh. Dia habis makan 1 kurma, 2 kurma, 3 kurma, langsung. Nah, taqidu ala shaum. Boleh gitu? Boleh. Bahkan ihtiyat lebih bagus begitu. Bagi mereka yang teledor orangnya, apalagi cuma ngandelin terawih. Kalau kita kan ngandelin terawih. Kalau terawih, kalau malam itu nggak terawih, bangun subuh, hilang udah niatnya. Nah, kalau dia pas di bulan suci Ramadan setelah buka, dia niat. Setelah niat dia makan. Setelah niat dia makan. Summa akala lam tafsud niyatuhu. Nggak apa-apa. Tidak rusak niatnya. Sah-sah aja. Nah, juga seperti apa? Perempuan. Walau nawat timra'atun fil haidhi. Kalau seorang wanita yang dalam keadaan haid, dia niat besok puasa Ramadan di malamnya. Summa tahurat. Kemudian dia suci. Qoblal fajri. Sebelum fajar. Jadi gini. Dia niat misalnya malam tuh. Sebelum tidur dia niat. 5 menit pas bangun, 5 menit sebelum fajar, dia cek, dilihat, nggak ada sama sekali darah, berarti suci. Pas dilihat, udah cek, dia yakin itu suci, azan subuh. Apakah niat yang sebelum tidur dia itu sah, atau dikatakan nggak sah, dan wajib dia menahan, wajib godok nanti? Nggak. Niatnya sah, sekalipun posisi dalam keadaan head. Tadi kan head ya. Sebelum fajar, dia suci. Maka sah niat. Jelas ya? Sebelum tidur dia, ini masih haid, ini masih keluar darah. Dia niat. Tidur. Bangun, 5 menit sebelum subuh, dia periksa. Udah belum mandi kan? Sah tetap. Nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Nggak harus yang namanya mandi dulu. Karena syaratnya puasa nggak harus mengangkat hadas janabah.
Begitu pula bagi suami istri yang berhubungan, ya, tiba-tiba pas dia udah niat, bangun setelah subuh, tapi kan udah niat puasa, udah. Nanti setelah subuh, baru dia mandi. Tapi hati-hati, itu aja makanya. Khurujan min khilaf katanya. Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas katakan begitu, jangan kita puasa posisinya dalam keadaan kita ada jenabah. Nah, dalam mazhab Syafi'i dikatakan sunnah. Makanya lebih utama sebelum subuh kita mandi. Tapi kalau emang nggak ada waktunya seperti itu, tiba-tiba bangunnya selepas subuh, maka nggak apa-apa, sah niatnya dan sah sahha saumuha, sah puasanya. Ats-tsalitsu al-imsak an isalu syai'. Ya, nanti kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikut. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.